Hari ini saya akan membawakan report tentang inflasi di bulan Juni 2025. Next. Yes, jadi pada bulan Juni 2025 ini, inflasi Indonesia ini mengalami kenaikan yang cukup tipis ya, menjadi 0,19% secara month-on-month, dan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan di bulan Mei, yaitu 0,16% secara month-on-month. Secara tahunan, inflasi juga meningkat ke 1,87% secara year-on-year dari yang sebelumnya itu 1,60% di bulan Mei 2025. Dan meski kenaikannya cukup relatif moderat, angka ini sebenarnya di atas ekspektasi pasar yang memperkirakan inflasi sebesar 0,12% secara month-on-month. Dan kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh beberapa komoditas utama yang harganya naik cukup signifikan. Tapi yang menarik sebenarnya inflasi inti tetap stabil di 2,37% secara year on year. Dan ini menunjukkan bahwa tekanan dari sisi permintaan domestik belum menguas secara luas ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga bulan Juni lebih bersifat sektoral bukan karena overheating ekonomi kita. Dan tekanan inflasi masih bersumber dari beberapa komoditas secara spesifik, bukan tekanan umum dari konsumsi masyarakat. Next. Dan bila kita lihat lebih dalam, ada tiga kontributor utama yang mendorong inflasi bulan ini. Pertama itu ada di emas perhiasan yang kembali menyumbang penyumbang terbesar inflasi selama 6 bulan berturut-turut dengan kontribusi sebesar 0,02% secara month on month dan 0,48% secara year on year. Dan ini sejalan dengan tren harga emas global yang terus naik serta tingginya permintaan dalam negeri sebagai safe haven aset untuk hedging ya. Next, mungkin di kedua, sorry, previously ya, ada juga komoditas seperti beras ini juga mengalami kenaikan harga sebesar 1% secara month on month dan ini menyumbang 0,04% terhadap inflasi bulanan dan akibat gangguan pasokan dan juga cuaca ya. Dan ketiga ada tiket pesawat yang melonjak 5,81% secara month on month. Ini juga menyumbang 0,04% kepada andil inflasi untuk headline-nya dan ini dipicu oleh lonjakan permintaan pasca lebaran dan volatilitas harga aftur. Dan ketiganya ini jika digabungkan menyumbang lebih dari 50% dari total inflasi bulanan dan ini pun menunjukkan bahwa tekanan harga masih sangat terfokus di sektor pangan dan barang-barang substitute ya. Next. Dan di sisi lain kita lihat memang inflasi inti itu masih cukup mencerminkan stabilitas ya di 2,37% secara year on year. Ini kenaikan bulanannya juga di 0,07% secara month on month. Dan kenaikan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh layanan perawatan pribadi seperti jasa salon dan produk self care dan ada dan juga adanya emas perhiasan ya. Ini melonjak 9,3% secara year on year dan ini menyumbang 0,59% terhadap inflasi tahunan. Jadi ini menunjukkan adanya tekanan di harga segmen gaya hidup dan jasa ya. Dan sementara itu komponen lainnya seperti administered prices atau harga yang diatur pemerintah itu juga naik 1,34% secara year on year dan 0,09% secara month on month. Dan ini didorong oleh tarif air pump yang naik 0,14% secara month on month dan juga biaya pendidikan atau uang sekolah dasar dan juga kuliah. Komponen harga bergejolak pangan ya atau volatile food ini juga meningkat 0,77% secara month on month dan 0,57% secara year on year. Dan ada komoditas seperti cabai rawit, tomat dan bawang merah ini mencatat kenaikan harga meskipun adanya sedikit deflasi dari cabai merah dan juga bawang putih. Dan overall secara keseluruhan ini mencerminkan bahwa tekanan harga pada bulan Juni ini cukup terlokalisasi ya. Jadi namun tetap walaupun itu juga tetap perlu diwaspadai jika berlanjut dan menjalar ke komponen lainnya. Next. Selain dari tiga komponen tersebut, ada juga dari sektor transportasi. Ini kita melihat mix pattern ya. Jadi tiket pesawat ini juga melonjak akibat lonjakan permintaan, seperti adanya libur sekolah juga dan libur sekolah dan juga untuk SD sampai dengan kuliah. Namun BBM itu di minus 0,02% secara month on month, tarif kereta api di 0,1% dan juga angkutan laut itu 0,01% mengalami penurunan ya. Akibatnya sebenarnya sektor transportasi ini hanya menyumbang 0,01% terhadap inflasi bulanan dan ini pun menunjukkan bahwa dampaknya masih terkendali secara overall ya. Dan sebaliknya sektor informasi dan komunikasi ini mencatat deflasi minus 0,01% month on month dan minus 0,27% secara year on year, terutama karena penurunan harga ponsel dan perangkat teknologi lainnya. Dan ini menjadikan sektor satu-satunya ya kelompok pengeluaran dengan inflasi tahunan yang negatif. Dan ini mencerminkan adanya persaingan harga yang masih tinggi di pasar elektronik dan juga teknologi. Dan untuk konsumen, hal ini sebenarnya
berarti ya ada beberapa tekanan harga yang masih bisa dihindari, terutama pada sektor teknologi dan juga komunikasi. Next. Dan mungkin ini untuk penutupannya ya, jadi meskipun terjadi sedikit kenaikan inflasi di bulan Juni, kami masih melihat bahwa Bank Indonesia belum memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut ya dalam waktu dekat. Jadi mungkin di semester 2, mungkin di kuartal 3 ataupun di 2026. Jadi memang inflasi ini masih cukup terkendali dalam kisaran target 1,5% sampai dengan 3,5%. Rupiah juga masih cukup stabil di 16.200 sampai 300 akhir-akhir ini, dan juga tekanan dari sisi permintaan tidak menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan ya. Dan selain itu, suku bunga acuan The Fed juga masih belum mengalami perubahan, dan ada sinyal bahwa pemangkasan easing The Fed itu akan baru dilakukan menjelang akhir tahun ya. Mungkin paling cepat itu di bulan September 2025. Dan dengan mempertimbangkan spread antara suku bunga yang makin sempit antara Indonesia dan Amerika Serikat, maka adanya potensi ya ada risiko tekanan terhadap nilai tukar jika BI terlalu cepat menurunkan suku bunga. Jadi maka kebijakan moneter sekarang ini lebih cenderung bersifat wait and see dan cukup berhati-hati. Dan kedepannya BI mengandalkan alat kebijakan non suku bunga seperti intervensi falas dan optimalisasi SRBI, SUFBI, dan SVBI, serta pelonggaran likuiditas makroprudensial. Dan overall, meskipun ruang pelonggaran tetap terbuka ya, pemangkasan suku bunganya tetap terbuka di 2025 dan juga 2026, sebenarnya menurut kami prioritas utama BI saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan juga stabilitas makroekonomi dan memastikan transmisi kebijakan ke sektor real tetap berjalan dengan baik. Sekian dari saya, kembali lagi ke Glenda.